serta di dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu Tuhan, sehingga pada hari ini kami akan melaksanakan rekaman ibadah Tuhan untuk TK dan SD. Biarlah Tuhan segala kegiatan pada hari ini Tuhan yang berkati, mulai dari rekaman, kemudian menyanyi, lalu pemain keyboard, Tuhan yang memberkati semuanya, sehingga semuanya Tuhan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita memulai ibadah online kita hari ini, saat teduh dimulai ya nak. Nah, baiklah, kita akan mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Yesus Itulah Satu-Satunya. Segala puji dan syukur kami Tuhan Yesus, kami panjatkan kehadirat-Mu di mana Bapa pada pagi hari ini Tuhan masih melindungi kami, Tuhan masih menjagai kami. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah online kami, yaitu ibadah bersama seluruh murid TK dan SD. Kiranya Tuhan yang memberkati kami yang ada di sini, memberkati seluruh anak murid kami yang ada di rumah ataupun yang di sekolah. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, biarkan Tuhan lagu pujian yang akan kami nyanyikan dapat memuliakan nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, hari ini kekal sampai selamanya. Amin. Baiklah, kita akan mengangkat satu lagu pujian lagi yang berjudul Bukan Dengan Kekuatanku.
akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Terkhusus buat anak-anak TK dan SD Metode 10 Pelawan. Sungguh senang rasanya kembali kita beribadah bersama-sama walaupun melalui online hari ini. Bapak percaya semuanya kita diberkati oleh Tuhan. Kita telah menaikkan pujian untuk Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari persiapkan hatimu. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat cinta kasih Tuhan bagi kami. Kami telah bersuka cita memuji Tuhan. Dan hari ini kami juga akan belajar firman Tuhan. Berkatilah Tuhan firman-Mu supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik. Bahkan dapat kamu mengerti oleh kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, sungguh senang rasanya hari ini Bapak mau sapa dulu semuanya kita. Halo anak-anak TK, apa kabarnya hari ini? Halo anak-anak SD, apa kabarnya hari ini? Bapak percaya kita semua dalam lindungannya Tuhan. Kita berada dalam sukacita pada hari ini. Sudah hampir satu minggu kita sudah ada tatap muka. Berganti antara
gelombang 1 dan gelombang 2 anak-anak SD yang telah mengikuti tatap muka. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan ibu-ibu guru yang kita cintai, berjumpa kembali dengan teman-teman kita yang kita sayang, yang kita rindukan. Sama-sama kita bisa bermain, bersama-sama kita bisa belajar bersama. Wah, sungguh senang rasanya. Walaupun di tengah-tengah anak-anakku mungkin masih ada yang hanya di rumah belajar, anak TK, mungkin anak SD mungkin tidak bisa tiap hari datang ke sekolah, masih belajar, satu hari ke sekolah, satu hari di rumah. Mungkin juga orang tua kita juga masih takut dengan keadaan COVID yang ada. Tapi tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu memberikan kita kesehatan. Sekalipun COVID masih ada, tapi Tuhan menjauhkan kita dari sakit penyakit itu. Maka hari ini, anak-anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Pembelaku. Sama-sama. Tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan Pembelaku. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, di tengah-tengah tadi Bapak bilang COVID yang masih ada, tapi kita bisa bersekolah, kita sungguh bersuka cita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena walaupun sakit penyakit itu ada, tapi kita nggak kena penyakit itu. Kita bisa masih sehat, kita bisa masih kuat hari ini. Karena apa? Karena Tuhan adalah pembela kita. Tuhan yang menjaga kita supaya kita nggak jatuh dalam sakit penyakit itu. Anak-anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, kita baca dulu yuk ayat firman Tuhan hari ini, bahwasanya di tengah-tengah apapun Tuhan yang menjadi penolong kita. Semuanya yang sudah bisa baca, Bapak harap buka Alkitabnya ya. Kita buka di Alkitab kita Mazmur pasal 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sekali lagi, Mazmur pasal 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nah, bagi anak-anak Bapak yang sudah bisa membaca, sama-sama ya kita baca ayat firman Tuhan ini. Hitungan yang ketiga kita baca bersama. 1, 2, 3. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Amin. Diberkati kita yang membaca firman Tuhan ini, bahkan juga kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Anak-anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang dituliskan dalam kitab Mazmur pasal 43 ini merupakan kelanjutan daripada pasal 42. Ini dituliskan oleh kitab pemazmur, nyanyian ziarah Bani Korah. Anak-anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, suatu ketika dia mengalami suatu masalah dalam hidupnya. Sama seperti kita juga. Di tengah-tengah dunia ini sekarang kita sedang mengalami masalah global yang terjadi. Si penulis kitab Mazmur mengalami satu masalah di mana dia sedang mengalami masalah batin, yang mengalami tekanan hidup. Permasalahannya ada musuh banyak yang menghadang dia. Ada tekanan hidup, permasalahan di dunia yang dialami dia, yang membuat si penulis kitab Mazmur ini ada Raja Daud, membuat dia, aduh, kok hidupku gini terus sih? Kok banyak kali masalahku? Kok banyak kali sih musuhku? Tapi lihat anak-anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, si Mazmur, si kitab pemazmur menuliskan bahwasanya ketika menghadapi masalah, ketika dalam situasi kondisi yang tidak enak, ketika dalam permasalahan hidup, si kitab pemazmur menuliskan bahwa dia percaya ada Allah yang selalu menolong dia. Ada Allah yang selalu membela hidupnya. Makanya di kitab pasal 43 ayat 1 berkata demikian,
berilah keadilan kepadaku ya Allah. Ketika Daud menghadapi masalah, dia nggak pergi kepada orang lain untuk mencari bantuan. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud pergi berdoa. Poin yang pertama yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah ketika kita menghadapi masalah dalam hidup, ketika anak-anakku mungkin dalam kesusahan dalam belajar, mungkin anak-anakku mungkin dalam sakit penyakit, mungkin anak-anakku, orang tua kita dalam susah mencari uang, yang kita lakukan adalah kita percaya ada Tuhan yang selalu membela kita. Maka kalau kita percaya ada Tuhan yang selalu membela kita, Tuhan yang selalu menolong kita, maka kita harus pergi kepada siapa? Ya, kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Poin yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan Sang Pembela kita. Si Mazmur Daud berkata demikian, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Di tengah-tengah situasi masalah yang dialami si Daud, Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku, berilah keadilan. Anak-anakku, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita kesulitan dalam belajar, susah kita mengikuti pembelajaran, mungkin kita dalam keadaan masalah, mungkin kita orang tua kita dalam keadaan sakit, mungkin juga orang tua kita dalam bekerja, kita berdoa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah kami, tolong orang tua kami bekerja, tolonglah kami, sembuhkan kami dari penyakit kami, bantulah aku Tuhan dalam mengikuti pembelajaran supaya aku dapat belajar dengan baik. Nah, dari kitab ini kita belajar. Poin yang pertama apa tadi? Berdoa kepada Sang Pembela kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya dikatakan apa di sini? Dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Anak-anak Bapak, ternyata Tuhan kita bisa kita jadikan sebagai sahabat loh. Kok bisa Pak? Iya. Seperti kitab Pemazmur tadi, dia bercerita kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Tolonglah aku bebaskan daripada orang-orang yang membelenggu aku, yang menindas aku. Hidupku seperti ini dan itu. Nah, dari kitab ini kita belajar. Ternyata kita bisa cerita sama Tuhan. Kita nggak hanya bisa cerita sama mama bapak. Kita nggak hanya bisa cerita kepada teman-teman kita. Tapi kita bisa cerita kepada pembela kita, yaitu Tuhan Yesus. Di saat berdoa katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini aku susah kali mengikuti pembelajaran. Tuhan tolonglah aku, bantu aku ya, supaya aku bisa di besok hari kalau belajar kembali, supaya aku bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tuhan Yesus, mama bapakku kan lagi kerja. Aku berdoa dan meminta kepada Tuhan Yesus, berkati mama bapakku ya Tuhan Yesus. Nah, seperti itu kita bisa bercerita kepada Tuhan. Atau mungkin sepanjang hari, nantinya contohnya mau malam, mau tidur nih, cerita sama Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih, hari ini aku masih sehat. Aku bisa makan dan minum, aku bisa bermain dengan teman-temanku, aku bisa belajar di sekolah, aku bisa belajar di rumah. Dan hari ini Tuhan baik kali sama aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan aku percaya besok juga Tuhan akan baik sama aku. Nah, kalau seperti itu yang kita lakukan, wow, luar biasa. Kita akan semakin diberkati Tuhan. Kita akan semakin dibela Tuhan. Ingat, dalam situasi apapun, Tuhan adalah pembela kita. Kalau kita bercerita kepada Sang Pembela kita, pasti kita akan ditolong. Apapun masalah kita, apapun kondisi keadaan kita, kalau kita bercerita kepada pembela kita, maka pembela kita yaitu Tuhan Yesus akan menolong kita. Sama halnya anak-anakku kalau bercerita kepada bapak mama, Mak, aku besok sekolah, teman-temanku juga sekolah, kami akan sekolah, jadi supaya aku nggak sakit kalau sekolah, mama bawalah buntutku, buatlah buntutku ya, supaya aku nggak jajan-jajan di sekolah, supaya aku juga nggak kena penyakit, supaya makanan itu makanan yang dari rumah, supaya sehat aku nantinya. Kalau bercerita seperti itu, pasti mama bapak langsung sigap, langsung disiapkan bekal kita untuk ke sekolah besoknya. Nah,
Apa yang kita minta karena kita bercerita kepada mama bapak kita, pasti diberikannya. Sama halnya kalau kita bercerita kepada pembela kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita bercerita kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan memberikan apa yang kita minta. Anak-anak Bapak yang terkasih dalam Tuhan, poin pertama, rajinlah berdoa. Mari yuk berdoa kepada Tuhan Yesus sang pembela kita. Yang selanjutnya ayat kedua katanya gini, sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Nah, kenapa kita harus berdoa kepada pembela kita? Kenapa kita harus bercerita kepada Tuhan kita? Karena apa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Karena Tuhan begitu mencintai kita. Anak-anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus rela memberikan hidupnya untuk menggantikan kita, mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Bahkan kita percaya Yesus mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari hukuman dosa. Itu artinya Yesus sangat mencintai kita, mencintai Bapa, mencintai anak-anak Bapa semuanya. Jadi kenapa kita harus berdoa kepada pembela kita? Karena Dia begitu mengasihi kita. Kalau Tuhan begitu mengasihimu anak-anakku, Tuhan gak mau kita terus-terusan sakit. Tuhan gak mau kita terus-terusan susah belajar. Tuhan gak mau kita terus-terusan melihat orang tua kita terus-terusan susah bekerja. Maka Tuhan mau kita berdoa. Supaya apa? Supaya Tuhan mau menurunkan tangannya. Tuhan memberikan berkatnya kepada kita. Karena apa? Karena Dia begitu mengasihi kita. Tuhan pembela kita. Maka poin yang pertama kita perlu berdoa. Dan poin yang kedua, kita harus sadar bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Makanya ada lagunya kan? Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Nah, Yesus mengasihi kita. Makanya karena Yesus mengasihi kita, apapun yang kita minta kepada Tuhan, kalau itu seturut dengan kehendaknya Tuhan, maka Tuhan akan berikan. Yuk, sadari ya bahwa ada pembela kita yang begitu mengasihi kita. Selanjutnya kata firman Tuhan hari ini apa? Di ayat ketiga, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Anak-anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan selalu bilang sama kita, mintalah maka akan kuberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Yang pertama kita harus berdoa. Yang kedua, kita harus sadar betul bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan yang ketiga, kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan berikannya. Kenapa? Ingat, Dia adalah pembela kita. Dia penolong kita. Dia yang memberkati kita. Dia mengasihi kita. Maka kita perlu percaya, kita harus percaya ketika kita mengadu, Tuhan tolong kami, Tuhan berkati mama bapakku, Tuhan berkati aku. Kita percaya Tuhan mendengarkan dan Tuhan akan memberkati kita semuanya. Wow, luar biasa bukan? Tuhan selalu membela kita. Mungkin anak-anakku takut dengan keadaan COVID sekarang. Jangan takut. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong lindungi aku dari sakit COVID. Jangan kena aku sakit COVID. Tuhan, berkati kalau aku pergi ke sekolah. Pulangnya juga berkati, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan, berkati mama bapakku kerja. Berkati mereka, jauhkan dari sakit penyakit. Tuhan berkati kami semuanya, teman-temanku juga berkati. Nah, Tuhan bilang, ketika kau berdoa, meminta kepada Tuhan, percaya, maka Tuhan akan memberkati. 3 poin ini anak-anakku kerjakan. 3 poin ini yuk kita kerjakan bersama-sama. Tuhan adalah pembela kita. Kenapa? Kita harus berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita. Yang ketiga, kita harus percaya
bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan Sang Pembela kita, Dia akan kerjakan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih Tuhan yang mengajarkan kami bahwa Engkau adalah pembela kami. Berkati setiap anak-anak kami mendengar firman Tuhan. Berkati kami semuanya supaya kami diberkati dan diberkati oleh firman Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari anak-anakku, semuanya kita untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.